Arhan Pratama. Ada lebih kurang 5 lemparan Pratama Arhan itu yang ada satunya hampir-hampir mencetak gol melalui tandukan Elkin Bagot ya kalau anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, kita lagi masih berbicara terkait dengan perlawanan Indonesia dan Argentina. Ramai yang terkejut dengan permainan aksi yang ditunjukkan oleh Indonesia, bagaimana mereka hanya dibolosi atau dibobolkan 2 gol saja, itu pun melalui tendangan jarak jauh dan juga gol melalui tandukan daripada Argentina. Dan ramai penggamat sepak bola mengatakan bahwa Argentina sebenarnya sudah memenangi perlawanan ini karena ranking pertama dunia dan juara Piala Dunia menentang ranking ke-149 hanya dibobolkan 2-0. Dan kalau mengikut pandangan perlawanan semalam, keadaan pelatih Argentina yaitu Lionel Scaloni agak terketar-ketir ya, mundar-mandir di tepi lapangan itu. Dan dia juga kaget dengan lemparan seorang pemain Indonesia yaitu Arhan Pratama. Ada lebih kurang 5 lemparan Pratama Arhan itu yang ada satunya hampir-hampir mencetak gol melalui tandukan Elkin Bagot ya kalau tidak silap. Jadi di sini terpapar lagi satu bakat Indonesia yang sejelas-jelasnya. Saya ingat tidak ada lagi di dunia ini yang mempunyai lemparan seperti Pratama Arhan. Ini adalah lemparan maut guys, yang pertahanan Argentina, penjaga gol Argentina cukup berhati-hati kalau sudah lemparan ini dilakukan oleh Pratama Arhan. Yuk kita semak dulu video ini guys, bagaimana Pratama Arhan dapat menggoncangkan sistem pertahanan yang dibina oleh Argentina dengan lemparan ke dalamnya itu. Daripada channel Star Football, kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita semak video ini. Ini guys, tengok daripada jauh terus sampai ke dalam Elkin Bagot menanduk, sikit lagi gol guys. Tengok, sikit lagi ditepis begini oleh penjaga gol Argentina. Kalau enggak, memang gol nih. Jadi supporter dan penyokong-penyokong sudah bersorak berdiri mau meraihkan gol untuk Indonesia. Tapi ditepis ya sedikit. Sayang sekali. Memang Pratama Arhan kembali membuat dunia terkejut dengan lemparannya yang sampai membuat Emiliano Martinez geleng-geleng. Pratama Arhan Martinez hampir saja dibuat membuat bola dari gawangnya ketika Pratama Arhan hampir mencetak golnya untuk timnas Indonesia lewat lemparan jauh. Gila jauhnya nih guys, no. Wih, kalau ndak ditepis memang gol Memang gol. Lemparan jauh Pratama Arhan yang disambut Elkin Bagot hampir membuat Martinez begitu malu. Namun memang kemampuan Martinez yang kelas dunia masih bisa dia selamatkan bola tandukan Elkin Bagot. Mungkin hanya jari yang ini sih ya guys, yang menyentuh bola oleh penjaga gol Argentina itu untuk dia menyelamatkan keadaan itu. Nah, di hujung-hujung jari dia begini. Gila lemparan Arhan ini sampai membuat Martinez begitu fokus ketika Arhan ingin melakukan lemparan jauh. Tak hanya Martinez saja yang dibuat terkejut, namun seluruh dunia melihat aksi Arhan pastinya juga sangat-sangat terkejut. Ini guys, 37 penyiaran dilakukan di seluruh dunia melihat lemparan pertama Arhan. Ada lebih kurang 4 ke 5 lemparannya yang dibuat ini, yang mungkin mereka pun terkejut ya, nampak begini nih. Tidak ada lagi yang pemain-pemain dunia lain dapat seperti lemparan pertama Arhan ini. Mencetak rekornya sendiri dengan melempar dia jarak macam yang tak masuk akal sudut melakukan lemparan jauh di laga melawan Argentina ini. Tengok, kalau ikut jaraknya ini hampir 50 meter, 40 ke 50 meter, gila lemparan ini dibuat. Ada juga lah tercipta momen-momen ini ya. Scaloni sampai marah-marah di pinggir lapangan karena ketakutan melihat lemparan Pratama Arhan.
Pastinya setelah laga ini, Arhan akan diincar klub-klub luar karena hampir 25 negara menyiarkan tayangan laga ini. Pratama Arhan membuat dunia tahu bahwa dirinya telah merubah skema sepak bola dengan gaya baru lewat lemparan jauh. Timnas Indonesia harus kebobolan 2 gol di laga ini, namun permainan Indonesia patut diacungi jempol. Indonesia tak kenal lelah untuk berlari dan menyelamatkan bola agar Indonesia tak kebobolan lebih banyak lagi. Ini pun sedikit lagi diselamatkan juga kan. Nasib lagi. Tapi memang lemparan pertama Arhan ini kan sebenarnya memang sudah mendunia ya. Sebelum ini di perlawanan di SEA Games dan juga Piala AFF juga memang diketahui bahwa Indonesia mempunyai beberapa pemain yang membuat lemparan itu lebih kurang mereka ini sama sejak cara lemparan itu dan latihan yang mereka gunakan. Mungkin Sinteyong ya yang telah mengasuh bakat-bakat mereka ini. Pertama Arhan, Robbie Darwish, Dewangga itu semua mempunyai sistem lemparan yang sama. Jadi mungkin latihan itu juga lebih kurang yang dilakukan di Indonesia ini. Jadi ayo kita simak lagi guys. Jadi menurut kalian gimana nih dengan penampilan Pratama Arhan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Jadi guys, ini diakui sendiri ya oleh penjaga gol Argentina itu. Kalau dia memandang serius terhadap lemparan pertama Arhan ini, dia kalau kalian melihat ya ada 5 lemparan itu. Salah satu lemparan itu dia coba untuk memberitahu pertahanannya supaya berhati-hati ketika lemparan pertama Arhan ini. Jadi ini menunjukkan bahwa lemparan pertama Arhan ini adalah lemparan sangat bahaya seperti sepakan sudut ya atau sepakan pojok. Jadi ini memang sudah diketahui umum. Kemungkinan hanya Indonesia yang melakukan lemparan yang sangat jauh ini. Negara-negara lain ada juga. Saya ada ternampak satu video ya. Mungkin ada sebelum ini saya reaksi satu video. Mereka latihan cara lemparan dan meniru cara Indonesia bagaimana mereka membuat lemparan, yaitu klub di luar negara ini. Tetapi sukar untuk mereka meniru ya cara gaya seperti Arhan pertama ini. Tidak tahu macam mana dia punya tangan ini begitu kuat. Mungkin dia latihan pumping hari-hari ataupun kekuatan tangan dengan melempar itu sampai ke kadang-kadang dia melebihi tiang gol tuh guys. Kalau tiang gol sini dia buat lemparan kadang-kadang melebihi pergi sini. Jadi mungkin dalam 30 ke 40 meter yang boleh dilakukan oleh pertama Arhan ini. Jadi nampak terketar-ketir juga lah pelatih Argentina ini apabila melihat beberapa kali lemparan itu dilakukan oleh pertama Arhan. Pelatih sekolah ini mengarahkan pemain-pemain pertahanan supaya mengekang berhati-hati dan mengunci Elken Bagot, Jordi Amat, Makhluk yang naik ke atas untuk membuat tandukan. Jadi ini salah satu lagi kelebihan yang ada pada Indonesia guys. Daripada segi keseluruhan perlawanan, Asnawi Mangku Alam memimpin sebagai kapten dengan baik timnas Indonesia semalam. Saya pasti semua pendukung juga sangat tertarik dengan permainan Indonesia. Walaupun kalah 2-0 itu sebenarnya satu kejayaan dengan tidak memberi banyak gol yang dilakukan oleh Argentina. Dan Asnawi, Marcelino Ferdinand, Arhan pertama, Rizky Ridho, dan semua pemain keturunan naturalisasi bermain dengan baik. Satu pujian untuk mereka. Tetapi perlu disedari ada beberapa lagi turnamen ataupun perlawanan-perlawanan yang lebih besar di Piala Asia nanti yang mereka perlu hadapi, dan jangan terlalu ambil pujian daripada netizen semua penggamat sepak bola. Itu kita memuji boleh, tetapi pemain harus mengadaptasi pujian itu dengan mereka menerapkan mental supaya tidak terikut-ikut ya. Jadi kita harus memuji mana yang baik dan kita harus membetulkan mana yang perlu diperbetulkan. Seperti semalam lah ada juga pemain yang kurang memuaskan seperti Dendi Sulistawan, saya ingat kurang memuaskan. Tetapi yang lain saya ingat semua bermain secara baik, terutamanya
pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi semua saya puji. Rafael Struijk, Iver Jenner, Elkin Bagot sangat baik, dan juga Jordi Amat. Walaupun mereka diasak dengan serangan-serangan bertali arus, Argentina mereka coba mendisiplinkan bagian pertahanan itu sehingga hanya 2 saja yang boleh dibobolkan, itu pun daripada jarak jauh dan juga dengan tandukan. Jadi secara overall permainan pemain-pemain lokal juga amat baik. Witan Sulaiman perlu diperbaiki. Itu saya juga kurang memuaskan. Saya ingat Witan Sulaiman, dan sepatutnya Lili Pali bolehlah dimasukkan ataupun Sadi Ramdhani ya. Nah, Witan Sulaiman ini saya ingat perlu lagi untuk digilap sedikit cara permainan dan juga dia punya ide-ide yang lebih bernas di masa hadapan. Oke guys, bagaimana pula menurut pandangan kalian? Boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita ketemu lagi guys di video yang akan datang. Majulah Sultan Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.